ya balance itu, jadi dia bisa adil dengan keduanya itu. Oke, itu kan untuk tujuan ke anak-anak. Kalau ke pacar sendiri seperti apa sikapnya, maksudnya apakah juga salah satu tipe yang menyenangkan, setia? Menyenangkan, cuman nggak menyenangkannya nggak banyak sih, karena aku pernah diselingkuhin. Menyenangkannya nggak banyak, kamu pernah diselingkuhin ya. Berarti lebih banyak lukanya dibanding menyenangkannya. Kan seperti itu. 50-50. Cuman kalau untuk sekarang kayaknya lebih banyak lukanya. Lebih banyak. Setelah putus ya. Oke, setelah putus ya kan. Ya tadi kamu bilang bahwa kamu tidak pernah diselingkuhin. Berapa kali sih? Nggak begitu lagi. Soalnya kayaknya aku hampir sering nangis kalau pas sama dia ya. Cuman ya maksudnya nggak aku upload sosial media kayak aku sedih aku apa. Jadi aku ngeliatin orang-orang tuh aku senangnya doang sama dia. Oke, pada masa pacaran itu kalau kan banyak tadi perselingkuhannya gitu. Apakah itu menjadi salah satu juga kamu yang putus karena perselingkuhannya? Aku nggak bisa seuzon, tapi yang aku rasa kayaknya iya gitu. Karena setelah aku diselingkuhin dan dia sekarang sama orang yang sama lagi waktu ada di dalam hubungan aku. Maksudnya berarti dia saat ini sudah menjalani hubungan dengan seseorang yang Waktu itu saat itu iya, menjadi selingkuhannya, ada di kehidupan kamu. Kamu kenal dengan perempuan? kenal. Temen? Enggak pernah diajak ketemu sama Firgon sendiri. Diajak ketemu dalam artian mengenalkan bahwa ini pacarku terus bukan. Jadi waktu itu aku lagi nemenin dia manggung di salah satu klub mana gitu. Dia kan biasanya emang selalu minta temenin aku kan. Nah dia ngomong sama aku kayak nanti aku ajak temen aku ya. Dan ya itu orang itu. Tapi pada saat itu aku nggak tahu kalau ternyata dia itu punya hubungan juga. Sebenarnya belum bisa dikatakan punya hubungan atau enggak, tapi aku lihat sendiri. Kamu berbicara apapun ini dari awal sampai nanti kamu bisa mempertanggungjawabkan, kamu punya bukti ya? Ya, Oke. Berarti putus karena orang ketiga. bisa dibilang gitu. After putus, hubunganmu sama Viva gimana? Sebenarnya baik-baik aja, cuman waktu itu dia sempat beberapa kali ngechat aku dan aku pun sempat masih nanyain kabar dia, cuman kayak sakitnya masih ada gitu, jadi kayak nggak terlalu gimana sih, jadi ya udah gitu aja. Saya balik lagi ke omongan kamu tadi bahwa banyak sih diselingkuhin, nggak banyak lah kamu bilang seperti itu kan? Apa ini memang sudah menjadi tabiat seorang Viva? Kalau aku rasa iya, nggak akan pernah bisa berubah. Karena pada saat itu pas lagi sama aku ya, dia ngomong dia akan berubah, dia capek dengan apa sih, karena mungkin dia ngerasa dia udah semakin bertambah umur, dia capek, dia pengen serius sama satu orang. Ternyata enggak. Berarti saat sama Viva itu ada obrolan yang serius tentang rumah tangga, tentang kedepannya seperti apa? Ada, sempat mau nikah. Sempat mau menikah. Iya. Itu kapan? Bahkan udah ketemu keluarga aku juga, tapi dibatalin sama dia. Karena perempuan tersebut. Enggak waktu itu, karena waktu itu aku belum tahu ya, dan pas aku berantem itu masalah si perempuan ini udah clear gitu. Aku pikirnya kan jadi kayak udah nggak ada di hubungan kita lagi kan. Cuman dia ngomongnya dia masih harus ini ke anak, apa masih harus ngejaga anak-anak gitu. Walaupun dia udah ngomong juga waktu itu, jadi pas kita menikah tuh dia udah izin ke Kainara dan anak-anaknya. Boleh saya tanya satu hal, bahwa apa waktu sama pacar kamu pernah tinggal bareng? Nggak pernah, paling cuma main-main aja. Oke, saat ini kan hubungan kamu baik dengan kamu kan? Berarti masih dalam konteks chatting-chattingan apa seperti apa? Masih ada, cuman kalau untuk sekarang enggak. Sempat dia ngasih, bukan saran ya, ngasih perhatian dalam artian yang kamu baik-baik aja ya, bla bla. Oh iya, itu pernah waktu itu di DM di Instagram dia ngomongnya, dia bilang kayak apa, semoga kamu baik-baik ya gitu, cari kerja dan jangan
hal gitu, cari kerja yang benar gitu. Kapan nih? Firman udah sama ini tadi? Udah. Dan waktu dia ngechat aku nggak cuma sekali, waktu itu 2 kali. Tapi yang kedua kali ini di WhatsApp dan dia nawarin aku masuk manajemen. Tiba-tiba. Manajemennya Firman. Kayaknya sih dari teman-temannya, cuman dia ikut bergabung juga di situ. Tapi kayaknya itu punya temannya. Oke. Kamu kenal sosok perempuan yang saat itu? Kenal. Kenal apa sih kamu tadi? Nggak terlalu kenal, tapi aku pernah bikin TikTok bareng. Nggak terlalu kenal tapi dan dia pernah main ke rumah Virgon juga beberapa kali. Aku yang ngajak sengaja. Kamu sebenarnya saat itu posisinya dia udah pacaran belum? Apa kamu masih pacaran saat itu? Aku masih pacaran. Nah, pas aku tahu dia berdua ada hubungan, aku langsung ajak sosok ini main ke rumah Virgon lagi. Jadi kayak biar ya udah, aku pengen tahu aja. Dan pas cewek ini datang pun dia masih sempet-sempetnya ngasih apa sih, kayak hampers gitu ke Virgon depan aku. Tapi aku nggak yang gimana, aku ajak ngobrol aja. Saat pada akhirnya kamu putus dengan Virgon, kamu tahu perempuan ini mas seperti apa? Kagetnya tuh karena tiba-tiba dia bikin TikTok sama kakaknya Virgon. Bikin TikTok banget ya? Dimasukin di Instagram kan, karena kan di situ posisinya aku baru putus belum lama banget kan. Sedangkan kakaknya Virgon pun tahu cerita ini yang waktu itu aku yang waktu si perempuan ini ada hubungan sama Virgon, aku cerita juga ke kakaknya. Tapi ternyata ya mereka mungkin ngasih uang gitu untuk perempuan ini, atau mungkin ada hal lain. Tapi hubungan sama keluarga juga masih Baik-baik aja, alhamdulillah baik-baik aja. sama Eva, sama Iya, termasuk keluarganya juga. kamu kan ada posting apa yang kamu posting? Postingan yang apa? Sama Waktu itu aku sempat lihat tahun baru, mereka kan kumpul ya, dan aku pikir kan itu emang sama keluarga Virgon kan, dan ternyata pas aku sempat lihat di akhir video sosok wanita ini ada muncul, tapi perutnya gede. banyak makan Polos amat deh. Polos amat deh. Kayaknya apa liver. Polos banget ya. ini agak ambigu. Perutnya gede. Polos ya. Dalam artian kamu melihat memang ada perubahan dalam diri Iya. badannya. Siapa sih? Pasangan siapa? Si L itu ya? Iya, si L. Kamu melihat ada perubahan itu? Karena kan yang aku lihat pas waktu ketemu kan dia kurus banget kan, terus perutnya rata gitu. Aku tiba-tiba perutnya belendung. Kamu belendung? Buncit. Berarti kan terpikir gak sih saat terlintas dia? Wah, jangan-jangan. Iya. Aku jujur ya, aku nggak pernah mau nyari tahu tentang dia karena aku di situ ngerasa kayak, satu aku di situ hati, kedua ya udah bodo amat gitu loh, hidup dia. Jadi kayak udah saling ngejalanin aja. Tapi waktu itu dia sempat masukin aku ke close friend di akun first-nya, dan dia ngomong kayak nanti kita di captionnya ya, nanti kita honeymoon ya ke Eropa, tunggu kamu habis lahiran. Itu ada. Kamu punya bukti itu? Punya. Berarti kamu apapun yang kamu bicarakan berdasarkan bukti ya? Iya. Tidak sembarang bicara. Enggak. Dan itu kamu simpan. Masih Saat satu. kamu baca itu, shock, kaget. Iya kaget. Cuman aku nggak mau menanyakan ke dia gitu. Tapi ada aja lah orang yang ngasih tahu aku tiba-tiba, dan itu pun dari asal-usulnya dari temennya dia sendiri. Oke. Nanti kita honeymoon ya setelah kamu lahiran. Itu captionnya ya. Iya. Itu sudah ada pernikahan. Yang kamu tahu, kan kamu udah di close friend itu. Belum. Oh, Kan belum. mereka baru ketemu, sedangkan aku baru putus. Tiba-tiba. Kamu putus berapa bulan yang lalu? Kalau dihitung sekarang kayaknya udah jalan 4 bulan 5 bulan aku baru putus.
putus. Iya, baru banget. Tapi masih komunikasi ya? Iya, terakhir yang kemarin itu yang dia nawarin aku manajemen sama dia yang nanyain kabar aku. Oke. Saya masih penasaran saat tadi lo bilang kan ada caption itu. Kita lagi after lahiran. Berarti kondisinya sedang lagi mengandung. Iya. Cuman di sini aku nggak mau seuzon. Tapi yang aku dengar dari orang-orang terdekatnya mereka, iya. Oke. Kan kamu masih berhubungan dengan circle-nya dia.